Baik, adik-adik sekalian, kali ini kita masih mau meneruskan materi pembahasan kita dari akuntansi biaya untuk penentuan biaya proses. Kalau pada sesi sebelumnya, kita membahas penentuan biaya proses dengan menggunakan metode rata-rata. Kali ini kita coba melihat dari sisi lain, bagaimana menentukan biaya proses dengan menggunakan metode MPKP, ya, atau masuk pertama, keluar pertama, atau dalam bahasa sehari-hari kita biasa sebut dengan istilah FIFO, first in, first out. Tujuan terakhir dari penentuan biaya proses ini tentunya kita akan membuat satu laporan biaya produksi. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti pembahasan untuk ini. Sebelum kita masuk, coba kita tinjau ke belakang sejenak. Tugas kita kali ini kita masih mau menentukan biaya proses dengan satu departemen. Untuk satu departemen ini kita asumsikan ada persediaan barang dalam proses di awal periode. Dan kemudian ada juga barang dalam proses di akhir periode. Karena di sini ada barang dalam proses di awal periode, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu kira-kira metode apa yang harus kita gunakan karena ada barang dalam proses yang harus diteruskan pengerjaannya hingga menjadi barang selesai. Karena sebelum dia diproses, sebelum dia menjadi barang selesai, tentu dia sudah ada menyerap cost, ya, ada bahan baku, tenaga kerja, ataupun overhead. Karena dia belum selesai, tentu untuk penyelesaian berikutnya, barang dalam proses ini juga tentunya akan membutuhkan cost untuk penyelesaiannya. Bisa jadi dengan cost dari bahan baku, atau tenaga kerja, ataupun overhead, ya. Sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu metode apa yang harus kita gunakan. Baik adik-adik, untuk menghitung kita coba lihat kembali soal kasusnya sama seperti kasus pembahasan dengan metode rata-rata, ya. Kalau kali ini kita melihat ada PT Mutiara menghasilkan satu jenis produk yang diproduksi secara terus-menerus, ya, dengan data-data sebagai berikut. Unit dalam proses, ya, di awal produksi ada 10.000 unit, ya, 10.000 unit dengan serapan bahan sudah 100%, tenaga kerja dan overhead itu sudah terserap sebesar 60%. Kemudian masuk dalam bulan ini adalah 80.000 unit, tentunya ada 90.000 unit yang akan diproses. Dan di akhir periode ternyata 75.000 unit selesai dan sisanya adalah 15.000 unit masih dalam pengerjaan atau barang dalam proses. Kemudian data-data kita lihat, ya. Data-data untuk yang 10.000 unit sudah menyerap biaya bahan 25.000, tenaga kerja 40.000, 020, dan overhead 12.000. Dari sini coba kita lihat, ya. Yang tadi untuk yang 10.000 unit sudah menyerap bahan 100%. Tentu di bulan Maret, ya, ada bahan masuk 200.000 unit, berarti itu karena ada 80.000 yang masuk. Sementara biaya tenaga kerja ada 281.880, itu digunakan sebagian untuk menyelesaikan yang 10.000 unit barang dalam proses di awal periode plus 80.000 unit yang masuk dalam periode ini. Ya, ternyata sisanya masih ada 15.000 unit lagi masih belum selesai atau masih dalam proses. Demikian juga dengan overhead sama,
ya. Ini yang 150.000 digunakan sebagian untuk menyelesaikan yang 10.000 unit dan sebagian lagi untuk meneruskan 80.000 unit. Baik adik-adik, tugas kita berikutnya adalah menyiapkan laporan biaya produksi, ya. Seperti sesi sebelumnya, kita sudah bahas bahwa laporan biaya produksi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu data kuantitas, kemudian yang kedua biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yang ketiga pertanggungjawaban biaya, ya. Untuk itu coba kita bahas dulu dari depan, ya. Ini kita tinggal pindahkan aja data kuantitas. Barang dalam proses awal itu ada 10.000 unit dengan komposisi 100% sudah menyerap bahan, tenaga kerja 60%, dan overhead sudah terserap 60%. Kemudian masuk 80.000 dalam bulan ini sehingga 90.000 siap untuk diproses. Dan ternyata 75.000 selesai dan 15.000 lagi belum selesai. Namun yang 15.000 ini sudah menyerap bahan 100%, tenaga kerja 80%, dan overhead 40%. Kemudian kalau kita lihat unit yang diproses selama bulan yang bersangkutan dengan menggunakan first in, first out, tentunya yang pertama masuk itu yang pertama diproses, ya. Oke, kita lihat ternyata di akhir periode ada 75.000 yang sudah selesai. Karena tadi konsepnya first in, first out, dari 75.000 itu tentu ada 10.000 yang pertama masuk, ya, dan harus kita selesaikan. Berarti ada 10.000 dari BDP awal, berarti sisanya untuk yang 75.000 berarti ada 65.000 itu masuk bulan ini dan selesai bulan ini. Itu untuk yang 75.000. Kemudian ada tersisa sebanyak 15.000 unit. Karena tadi yang diproduksi atau yang diproses produksi itu ada 90.000 unit, yang selesai 75, berarti sisanya ada 15. Ya. Oke, ini dasarnya nanti kita menghitung untuk penghitungan cost dengan menggunakan metode FIFO, ya, atau MPKP. Oke, coba kita masukkan biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Ini sama dengan metode rata-rata, biaya bahannya ada 25, tenaga kerjanya 40, overheadnya ada 12. Berarti totalnya semua adalah 77. Kemudian, bulan ini ada biaya bahan ditambahkan sebesar 200. Yang jadi permasalahan sama kita sekarang, berapa biaya per unit dengan menggunakan metode FIFO? Ya, ini tolong perhatikan. Caranya kita harus menghitung dulu berapa jumlah unit yang diproduksi pada bulan ini, ya. Oke, coba kita lihat. Kalau tadi sudah kita lihat ada 10.000 unit barang dalam proses yang akan diselesaikan. Oleh karenanya, ya, tolong perhatikan ini penghitungannya. Tadi di awal periode bahwa bahan itu sudah terserap sebesar 100%. Tolong perhatikan ini, ya. Sudah menyerap sebanyak 100%. Oleh karenanya, bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berarti tidak ada lagi, ya, atau 0%. Oleh karenanya, kita akan buat untuk penyelesaian unit dalam proses atau barang dalam proses, untuk yang 10.000 itu berarti tidak ada lagi kita butuhkan, berarti nilainya adalah 0. Sementara tenaga kerja, tadi sudah kita lihat bahwa tenaga kerja itu sudah menyerap 60%, berarti untuk penyelesaiannya menjadi barang jadi berarti dibutuhkan 40% lagi,
ya. Oleh karenanya, untuk yang 10.000 unit itu dibutuhkan 40% lagi biaya tenaga kerja untuk penyelesaian, atau setara dengan 10.000 kali 40% atau sebesar 4.000. Demikian juga dengan overhead, ya. Overhead tadi sudah terserap 60%, berarti untuk yang 10.000, untuk penyelesaian yang 10.000 itu berarti dibutuhkan 40% lagi biaya overhead, ya. Oleh karenanya, ini biaya overhead untuk 10.000 itu 40% lagi dibutuhkan atau setara dengan 4.000, ya. Itu perbedaannya dengan menggunakan metode rata-rata yang kita selesaikan pada sesi sebelumnya. Kemudian, kita tolong perhatikan, itu tadi untuk 10.000. Sekarang ada 65.000 unit lagi. Ada 65.000 unit lagi yang diselesaikan dalam periode yang bersangkutan. Oleh karenanya, kita menghitung, ya, yang untuk 65.000 unit itu berarti sudah selesai 100% bahannya, 100% tenaga kerja, dan 100% overhead, ya, atau setara dengan 65.000. Kemudian, ada 15.000 unit lagi yang belum selesai, artinya masih tersisa di akhir periode. Oleh karenanya, kita akan menghitungnya. Yang 15.000 unit tadi sudah menyerap bahan sebanyak 100%, ya. Kita tolong perhatikan, sudah menyerap bahan 100%. Oleh karenanya, barang dalam proses untuk biaya bahan itu sudah menyerap 100% atau setara dengan 15.000. Kemudian, kita lihat tenaga kerja untuk yang 15.000 itu sudah menyerap 80% tenaga kerja. Oleh karenanya, yang 15.000 dikali 80% itu setara dengan 12.000. Dan demikian juga overhead sudah menyerap 40%, berarti itu setara dengan 15.000 kali 40% berarti 6.000. Dengan demikian, kalau kita hitung unit ekuivalen untuk 90.000 unit tadi, biaya bahan itu setara dengan 80.000 unit untuk bulan ini, tenaga kerja setara dengan 81.000 unit, dan overhead juga setara dengan 75.000 unit. Oleh karenanya, coba kita lihat, biaya yang harus dipertanggungjawabkan, biaya bahan, ya, biaya bahan itu tadi sudah dikeluarkan sebanyak 200.000, tapi unitnya yang setara adalah 80.000 unit, ya. 80.000 unit, sehingga kos rata-ratanya adalah kita tinggal bagikan, ya. Ini 200.000 unit dibagi 80.000 unit, berarti itu 2,5. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa yang 25.000 unit tidak dimasukkan? Karena yang 25.000 unit itu tadi untuk yang 10.000 unit selesai, ya, 100%. Berarti yang 25.000 unit ini adalah untuk yang 10.000 unit selesai. Sementara bulan ini yang diselesaikan adalah 80.000 unit bahan, ya. 80.000 unit itu kosnya adalah 200, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Untuk biaya tenaga kerja dikeluarkan adalah 281.880, ya. Setara dengan tadi kita lihat 81.000, ya, 81.000. Oleh karenanya ini kita lihat kosnya 281.880 bagi 81.000 adalah 3,48. Sama dengan pertanyaan tadi, kenapa 40.020 tidak dimasukkan? Bukan tidak dimasukkan, tapi untuk biaya tenaga kerja 281.000 itu sudah dialokasikan 80.000 untuk yang mau masuk bulan ini, dan 1.000 lagi itu tadi kita setarakan, ya. Ada 1.000 unit lagi yang harus kita selesaikan, ya. Kita selesaikan di
periode yang bersangkutan karena sebelumnya dia sudah selesai. Atau dengan perkataan lain, kita lihat tadi untuk yang 10.000 unit dibutuhkan biaya tenaga kerja 40%, untuk 75.000 unit udah 100%, dan untuk 15.000 unit lagi dibutuhkan 80% atau setara dengan 81.000. Nah, jadi dengan demikian, yang 281.880 bukan hanya untuk yang 80.000, tapi sebagian lagi untuk yang 10.000 yang di persediaan awal, dan ada 15.000 di persediaan akhir, ya. Oke, satu lagi, biaya overhead-nya ada 150.000 setara dengan 75.000, berarti cost-nya adalah 2. Dengan demikian, cost per unit kita sudah bisa lihat itu 7,98, ya. Total cost yang dikeluarkan adalah 708.900. Nah, adik-adik, tugas kita berikutnya adalah 708.900 harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya bagaimana? Coba kita lihat. Tadi, ya, ada 10.000 unit yang belum selesai, ya, masuk di periode yang bersangkutan. Kemudian masuk 75.000 unit lagi, 80.000 unit, dan kemudian tersisa 15.000 unit di akhir periode. Oleh karenanya, untuk yang 10.000 unit tadi, ini sudah ada masuk sebesar 77.020, ya. Coba kita lihat di atas, ya. Untuk 10.000 yang tadi sudah menyerap 77.020, ya. Oke, karena 10.000 belum selesai, ya, masih membutuhkan biaya tenaga kerja 40% lagi, maka kita kalikan 10.000 kali 40% kali cost per unitnya tadi adalah 3,48, ya. Dengan demikian, 10.000 kali 40% lagi butuh penyelesaian kali 3,48 adalah 13.920. Demikian juga dengan overhead, ada 10.000 unit yang harus diselesaikan. Dia membutuhkan 40% lagi penyelesaian, ya. Karena sebelumnya kita ketahui overhead tadi sudah menyerap 60%, sehingga membutuhkan 40% lagi biaya untuk penyelesaiannya. Oleh karenanya, 10.000 kali 40% kali 2 per unit, ya. Tadi kita lihat ada cost-nya adalah 2 per unit untuk biaya overhead. Oleh karenanya, kita kalikan itu 10.000 kali 40% kali 2 adalah 8.000. Berarti dari sini kita lihat logikanya, tadi untuk 10.000 unit di awal itu dia sudah menyerap 77.020. Karena dia belum selesai, dibutuhkan biaya tenaga kerja 13.920 dan overhead itu dibutuhkan Rp8.000. Berarti total keseluruhan untuk 10.000 unit itu adalah 98.940. Ya, kemudian yang 65.000 unit itu masuk bulan ini dan langsung selesai bulan ini. Karena dia sudah menyerap 100%, sehingga dengan mudah kita hitung cost-nya adalah 7,98, ya. 7,98 kali 65.000 unit berarti 518.700. Berarti untuk produk selesai yang 10.000 unit dengan yang 65.000 unit atau sejumlah 75.000 unit, cost-nya adalah 617.640. Dan terakhir, masih ada tersisa sebanyak 15.000 unit lagi. 15.000 unit tadi sudah menyerap biaya bahan 100%, tenaga kerja 80%, dan overhead 40%. Sehingga kita bisa hitung 15% kali 100% dengan cost per unit adalah 2,5, sehingga angkanya dari departemen A itu, ya, itu 37.500, ya.
Oke, kemudian biaya tenaga kerja itu sudah menyerap 80%, ya. Itu cost-nya 3,48. Ini menjadi 41.760. Kemudian overhead, ya. Overhead 15.000 kali 40% kali Rp2 itu berarti Rp12.000. Berarti total keseluruhan biaya untuk 15.000 unit adalah 91.260. Dengan demikian, 75.000 unit cost-nya adalah 617,640. 15.000 unit itu cost-nya adalah 91.260. Kalau kita total berarti 708.900. Angka ini, ya, angka ini harus sama dengan angka yang ada di biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu 708.900. Kalau tidak sama, berarti tugas Anda mencari. Namun kalau selisihnya kecil, mungkin itu karena ada pembulatan, ya. Biasanya di sini seringkali ada pembulatan, mungkin itu selisih pembulatan, ya. Tapi yang pasti angka ini harus sama dengan angka biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, baik adik-adik. Kalau kita sajikan dalam bentuk laporan biaya produksi lengkap, demikian, ya, terdiri atas biaya data kuantitas, kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian pertanggungjawaban biaya, ya. Ini tadi kelompok pertama yang kita sajikan, kemudian kelompok kedua biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dan kelompok ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Totalnya adalah 708.900, sama dengan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk pencatatan akuntansi, ya, ini kita lihat tadi dalam periode yang bersangkutan biaya bahan yang ditransfer itu ada sebanyak Rp200.000, ya. Ini kita catat pertama bahwa bahan itu akan diproses menjadi barang dalam proses. Tentu kita akan mencatat dulu barang dalam proses 200.000. Kemudian biaya tenaga kerja 281.880 kita catat sebagai barang dalam proses. Dan biaya overhead juga demikian 150 kita catat sebagai barang dalam proses 150.000. Dan terakhir itu biaya unit selesai yang ditransfer ke persediaan barang jadi. Ini kita lihat perbedaannya dengan menggunakan metode rata-rata, ya. Nanti adik-adik tolong bandingkan metode rata-rata hasilnya berapa. Kalau dengan metode FIFO hasilnya persediaan barang jadi itu cost-nya adalah 617.640. Karena ini tadi kita debit semua, cost itu semua kita debit barang dalam proses, berarti ini kita kredit barang dalam proses karena dia akan menjadi persediaan barang jadi. Oke, coba kita cek 617.000 ini dari mana. Oke, ini tolong perhatikan adik-adik, ya. Ini tadi 10.000 unit cost di awal, kemudian diselesaikan adalah totalnya 98.940. Kemudian dalam bulan yang bersangkutan masuk 65.000, selesai 65.000, cost-nya 518. Berarti total keseluruhan 75.000 unit itu adalah 617.640. Itu produk yang sudah selesai dan dikirim ke persediaan atau ke gudang barang jadi, ya. Oke, demikian adik-adik. Begini caranya, nanti adik-adik bisa latihan di rumah. Bagaimana cara pembuatan laporan biaya produksi untuk satu departemen dengan menggunakan metode rata-rata ataupun dengan menggunakan metode FIFO. Sampai bertemu di sesi berikutnya dengan materi laporan biaya produksi untuk 2 departemen. Terima kasih telah menonton video saya. Klik like and share pada video ini bila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, khususnya di bidang akuntansi. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang terbantu dengan video pembelajaran ini.